Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi kita pada hari ini adalah sejarah masuknya agama Hindu-Buddha dan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Baiklah anak-anak, perhatikan peta konsep berikut ini. Ini merupakan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah anak-anak, dari peta konsep tadi bisa kita lihat proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur sutra India-Cina atau jalur darat. Sebelum hubungan dagang India-Cina dilakukan melalui darat yang membentang dari India ke Cina terus melewati Asia Tengah dan sampailah ke Eropa. Jalur darat ini juga dikenal dengan jalur sutra karena komoditas utama yang diperdagangkan adalah kain sutra. Karena jalur darat sudah tidak aman pada awal abad Masehi, maka dialihkan melalui jalur laut. Bisa anak-anak perhatikan peta di samping penjelasannya merupakan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur darat atau jalur sutra. Selanjutnya yaitu jalur pelayaran India-Cina. Setelah jalur sutra dihentikan, perdagangan India-Cina dilanjutkan melalui jalur laut. Dipilih yaitu Selat Malaka sebagai jalur pelayaran karena merupakan jalur penghubung yang terdekat. Dengan ini kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian dan terjadi kontak hubungan antara pedagang India dan Cina dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Nah, dari dua jalur tadi sudah bisa kita lihat ya anak-anak. Berarti prosesnya masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha di Indonesia melalui dua jalur tersebut sehingga agama Hindu-Buddha yang berasal dari India dapat berkembang di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tidak diketahui secara pasti dengan bagaimana proses penyebarannya. Terdapat perbedaan pendapat atau teori di kalangan para ahli sejarah mengenai cara proses masuknya ke kebudayaan Hindu-Buddha atau agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 4 teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisa. Menurut N.J. Krom, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh pedagang India, yang dimana pedagang di Indonesia menyesuaikan angin musim sambil menunggu perubahan arah angin. Mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Nah, selama pedagang India tersebut menetap di Indonesia, kemungkinan terjadi perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Mulai dari sinilah pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha itu menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Menurut C.C. Burke, Mukherjee, dan Jelmons, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria atau keturunan raja dan bangsawan tergolong kasta dalam Hindu. Pendapat C.C. Burke, para ksatria India ikut terlibat dalam masalah perebutan kekuasaan antar kelompok atau suku di Indonesia hingga meraih kemenangan pada salah satu suku yang bertikai. Sebagai hadiah, mereka kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya kepala suku atau kelompok yang dihanutnya. Nah, dari perkawinan itu, para ksatria mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan Indonesia, itu menurut C.C. Burke. Selanjutnya menurut Mukherjee, para ksatria dari India membangun koloni-koloni dan berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, dari golongan ksatria inilah yang kemudian membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, itu menurut Mukherjee.
Nah, selanjutnya menurut pendapat J.J. Mons, dengan menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama, ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia, itu menurut J.J. Mons. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, teori Brahmana, dikemukakan oleh Jan Venler. Menurut pendapat Jan Venler, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendeta, penguka agama, dan guru tergolong kasta Brahmana dalam Hindu. Hal ini disadarkan pada pengamatannya terhadap sisa-sisa peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Selanjutnya teori arus balik atau teori yang keempat dikemukakan oleh F. D. Bosque, berpendapat penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di India dan di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Banyaknya pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Itulah tadi yang dapat Ibu jelaskan dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila anak-anak ada yang masih kurang paham, boleh tanyakan kepada Ibu melalui WA grup. Baiklah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita hari ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Dan apabila masih ada yang belum bisa mengerti, silakan kabarin Ibu melalui WA grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.